Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, baiklah, tema kita tentang yang dia rasakan saat tanpa sama kamu lagi, ya. Yang dia rasakan saat tidak sama kamu lagi. Jadi kita akan lihat prediksinya apa sih. Jika ada dengan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang yang dia rasakan saat ini, saat tidak sama kamu lagi. Kita akan lihat prediksinya. Apa sih sebenarnya yang dia rasakan tanpa kamu? Gitu. Oke. Jadi di sini kalau aku melihat ya, saat ini yang mungkin yang dia rasakan ada sesuatu hal yang bisa dibilang sangat sedih ya. Dan di sini yang aku lihat juga dia juga sangat menyesal ya, karena egois dia sudah besar banget ke kamu gitu. Ya. Di sini dia sedih karena yang aku lihat hidupnya saat ini jadi kayak terasa sangat hampa ya. Dan bisa dibilang di sini keadaan dia sangat membingungkan bagi dia. Dia tidak tahu langkah apa yang harus diambil. Dia nggak tahu bagaimana ke depannya jalannya. Dia bingung saat ini. Dia kayak nggak ada yang menyeimbangkan. Dia kayak ngerasa nggak tahu lagi langkah apa gitu ke depannya. Jadi sebenarnya sih dia ingin sekali berkeluh kesah, berbagi cerita ya. Namun yang aku lihat di sini tidak ada satupun orang yang bisa seasik kamu. Jadi yang dia rasakan saat tidak sama kamu lagi di sini merasa kesepian, ya. Dia merasa membingungkan, dia merasa tidak ada yang menyeimbangkan dirinya. Jadi seolah-olah jalan kehidupan dia, tujuan hidup dia itu nggak tahu saat ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi, ya. Dia pernah pergi meninggalkan kamu, atau mungkin dia ini yang terkoneksi sama kamu kemarin dulu, yang saat ini memang tidak ada koneksi lagi sama dia gitu. Maksudnya tuh nggak ada komunikasi lagi, kalian nggak ada hubungan lagi sama dia. Ini orang yang terkoneksi sama kamu dulu. Jadi sebenarnya saat sama kamu mungkin kamu tipe orang yang asik ya, kamu tipe orang yang ceria, kamu tipe orang yang bisa membawa suasana itu menyulap menjadi baik ya, menjadi seperti hubungan ini asik gitu, enak gitu, nyambung, nyaman gitu. Ketika dia nggak sama kamu lagi, dia memutuskan untuk berpisah karena egois dia besar ke kamu, dan dia merasa kehilangan saat ini. Dia merasa sedih, dia merasa kesepian, dia merasa menyesal karena tidak ada satupun orang yang bisa seasik kamu, tidak ada satu orang pun yang bisa seperti kamu. Jadi kamulah mungkin sosok yang membuat suasana hubungan itu asik ya. Jadi yang dia rasakan saat tanpa kamu pun di sini hari-hari dia cuma bisa melamun ya. Di sini dia juga sedih, dia juga menyesali perbuatannya sama kamu. Dia menyesal karena sudah egois dan seenaknya sama kamu. Dia menyesal atas perlakuan dia ke kamu, atas sikap dia, atas semua perlakuan lah. Kalau bisa dibilang sih dia cenderung orangnya pemarah ya. Jadi sedikit apa-apa marah, apa-apa dilarang, apa-apa mengekang, apa-apa egois. Tuh menyesal dia di sini gitu ya. Jadi dia merasa karena sudah egois dan seenaknya sendiri dan merasa paling benar di sini ya. Jadi dia merasa nyesel gitu semenjak pertengkaran dan konflik antara kamu dan dia merasa kesepian banget. Karena aku lihat di sini banyak sekali seperti masalah ya yang selalu muncul ya di dalam kehidupan dia ketika dia memutuskan tidak sama kamu lagi gitu. Jadi ada bertubi-tubi masalah perlahan-lahan hadir menghampiri dia, membuat dia itu capek di sini, membuat dia benar-benar bingung untuk apa gitu.
Jadi mungkin kesakit hatian yang kamu terima, kehancuran yang kamu terima itu mungkin sudah dia rasakan saat ini ya. Jadi karma itu bukan berlaku misal orang menyakiti kita dia akan disakiti, bukan seperti itu juga. Cuma ada beberapa karma itu yang berbanding terbalik juga seperti itu ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau karma ini jika dia melakukan sesuatu menyakiti seseorang, ada kebalikan, bukan dia disakiti tetapi dia ditubi-tubikan sama masalah agar dia itu disadarkan bahwa dia itu bersalah pada seseorang gitu. Jadi di sini ada kayak sakit hati yang pernah kamu rasakan, keterlukaan yang pernah kamu rasakan itu sudah dia rasakan saat ini. Jadi masalah yang bertubi-tubi hadir ketika dia memutuskan untuk berpisah sama kamu dan pergi dari kehidupan kamu itu banyak banget yang membuat dia benar-benar hancur saat ini pun ya, yang membuat dia juga sedih saat ini, dia merasa kesepian juga, merasa kehilangan gitu. Karena karma yang telah dia lakukan ke kamu di sini sudah hadir ya. Jadi di sini pun yang aku lihat dia masih tidak berani untuk memulai hubungan lagi ya. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi tetapi kalian sudah melihat dia sudah bersama orang lain ya. Yang aku lihat di sini tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan ya. Karma yang pernah dilakukan ke kamu sudah pernah dia dapatkan karma oleh pasangannya saat ini gitu. Jadi dia mendapatkan atas perlakuan dia ke kamu, atas semua yang dia lakukan ke kamu itu sudah dia dapatkan. Makanya di sini kayak semesta itu ingin menyadarkan dia bahwa dia itu pernah berbuat salah pada seseorang, pada kamu, tetapi dia di sini bukan ingin datang meminta maaf atau mungkin memohon ampun sama kamu, tetapi dia mungkin lebih cenderung hanya menyesali gitu. Karena yang aku lihat rasa malu dia ke kamu ada, rasa takut dia ke kamu juga ada. Malunya ya karena dia tidak ingin kamu tahu tentang keadaan dan kondisi dia, karena dia merasa ketika kamu tahu tentang kondisi dia, ketika kamu tahu tentang keadaan dia, dia takut nanti kamu hanya bisa menertawakan dia ya. Jadi di sini yang aku lihat rasa kenyamanan, rasa kayak kebebasan di dalam hubungan juga dia tidak menerimanya ya. Walaupun dia sudah bekerja keras, dia berusaha untuk bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik atau mungkin mendapatkan pasangan yang lebih baik dari kamu. Yang aku lihat di sini tidak akan mendapatkannya ya. Jadi yang dia rasakan saat tanpa kamu, dia merasa sedih, dia merasa kesepian, dia merasa tidak ada sosok yang seasik kamu. Dia saat ini hanya bisa berpikir positif ya. Ya mudah-mudahan di sini dia berpikir ke depannya dia mendapatkan kebahagiaan. Karena di sini ada kepercayaan diri dalam dirinya, akan ada sebuah kebahagiaan di dalam kehidupannya. Memang saat ini dia harus menerima atas semua yang pernah dia lakukan ke kamu, tetapi dia hanya bisa saat ini berpikir positif dan terus bersemangat karena dia tidak tahu lagi langkah apa yang harus dia ambil. Dia bingung, dia nggak tahu mau bagaimana gitu. Jadi yang aku lihat ya mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu memiliki koneksi dulu ya. Dia pernah pergi menyakitin kamu habis-habisan, dia menghancurkan kamu di sini ya. Yang dia rasakan tanpa kamu pun ya, yang aku lihat pun bukan malah kebahagiaan yang didapatkan ya, malah kebalikannya gitu. Dia mendapatkan hasil atas semua perlakuan dia ke kamu gitu. Jadi di sini ada seperti antusias atau kerja keras ya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, untuk bisa mungkin dengan cara mau minta maaf, dia bisa melanjutkan hidupnya kembali. Karena aku lihat di sini sih kayak jadi beban ya. Kesalahan dia ke kamu, penyesalan dia yang ada saat ini kayak jadi beban dalam hidupnya karena dia sadar kok ya, semua perlakuan dia ke kamu yang menyakiti membuat kamu itu benar-benar saat ini mungkin masih mengingat ya kenangan buruk dia ke kamu, kesakitan gitu. Jadi yang dia rasakan saat ini tanpa kamu, saat yang dia rasakan tidak sama kamu lagi di sini, dia tidak seindah atau mungkin hidupnya tidak seindah yang dia rasakan dulu gitu. Gak ada kenyamanan, gak ada kemakmuran, gak ada kebahagiaan. Malah di sini masalah bertubi-tubi hadir, masalah terus-menerus hadir dalam kehidupannya yang membuat dia saat ini merasa terpuruk ya. Jadi ya mudah-mudahan buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu bisa bangkit dan kamu bisa semangat lagi menjalani hidup, dan dia juga mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang seperti dia. Biarkanlah karma yang membalas semua perbuatan dia
perbuatan dia ke kamu, dan biarkanlah karma yang akan membalasnya. Kamu cukup berdoa, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kamu ke depannya bisa mendapatkan sosok yang lebih baik dari dia ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.